Selamat malam, Romo, Suster, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami menyampaikan sedikit tata tertib. Kami mohon semua mic di-mute kecuali pembicara yang bertugas. Video agar dinyalakan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Peserta dimohon untuk mengisi form presensi yang ada di link dalam chat, karena nanti akan ada door prize. Terima kasih. Romo, Suster, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita dipertemukan kembali oleh Tuhan dalam acara Sarasehan Bedah Buku karya Dr. Leonardo Wibawa Permana, Magister Administrasi Rumah Sakit, dengan judul buku Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, semoga Roh Kudus membimbing kita senantiasa. Untuk itu, marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang terlebih dahulu akan kita dengarkan lagu refleksi dari Suster Carla, Misionaris Claris. Kepada Suster Wiwi, Misionaris Claris, dipersilahkan. Mari kita bersama menyiapkan hati dan diri kita memulai sarasehan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hamba yang baik dan setia
yang suka akan segala perintahnya, dia tidak akan goyah hatinya. Percaya, berbahagialah orang yang suka akan segala perintahnya, dia tidak akan goyah hatinya. Percaya pada Tuhan. Hatinya percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau berkenan mempertemukan kami dengan media yang telah Engkau sediakan sendiri. Bantulah kami dalam acara Sarasehan Berkah Buku karya Dr. Leonardo W. Permana, mulai dari awal sampai selesai nanti, sehingga akhirnya memampukan kami untuk meneladan Santo Yusuf Bapa Pemelihara Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster Wiwi. Romo, Suster, Bapak, dan Ibu yang hadir pada malam ini yang kami hormati. The meeting is being Zoom meeting window. Alert audio now unmuted. Sebelum kita masuk pada inti acara, terlebih dahulu marilah kita dengarkan prakata mewakili Ketua Ikatan Sarjana dan Cendekiawan Katolik Indonesia Cabang Surabaya. Kepada Bapak Kristono dipersilahkan. Ya, selamat malam. Saudara-saudara, teman-teman yang bisa hadir pada acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk malam ini, kami mewakili ISKA Cabang Surabaya menyampaikan harapan untuk acara pada malam hari ini. Bedah buku memperkaya wawasan peserta dalam menerjemahkan peran nyata seorang bapak dalam keluarga dapat menjadi teladan kehidupan sehari-hari umat Kristiani. Semoga acara ini sangat bermanfaat bagi semua keluarga, terutama para bapak-bapak yang mewakili adalah dari keluarga Yusuf Maria. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Kristono. Sambutan berikutnya sekapur sirih dari Gerakan Imam Maria Lintas Kategorial Lintas Keuskupan. Kepada Ibu Debrina dipersilahkan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam melaksanakan kehendak-Mu, Engkau memperkenankan kepada kami untuk memasuki tahun 2023 sebagai tahun keluarga. Sucikanlah hati kami, terangilah akal budi kami untuk mengenal makna keluarga sebagai gereja kecil dalam lautan kasih-Mu. Ya Bunda Maria, Engkau memimpin kami untuk mengenal Santo Yosef yang sangat berperan untuk melindungi keluarga kudus dari Nazaret, untuk melindungi gereja semesta
Maka hari ini merupakan satu anugerah bahwa boleh bergabung dengan komunitas-komunitas lintas kategorial, lintas keuskupan yang Engkau tunjukkan kepada kami, komunitas Flame of Love, Ikatan Sarjana Katolik. Terutama kami bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Bobby, moderator KPK, di mana kami boleh belajar sekolah dari Nazaret, dan kali ini kami mencoba untuk melangkah menjadi salah satu abdi Santo Yosef. Betapa besar kasih-Mu ya Bunda. Ternyata bahwa Santo Yosef berada di Fatima. Terima kasih Romo Bobby dan Romo Patrick Okarm dalam menuntun iman keluarga kami saat ini dimanapun berada. Terima kasih untuk doa para uskup, para imam, biarawan, biarawati. Semoga kami dapat melaksanakan kerasulan doa bagi para imam dan keluarga. Ave Maria. Terima kasih Ibu Debrina. Romo, suster, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai pada inti acara kita malam hari ini. Sarasehan bedah buku karya Dr. Leonardo W. Permana, MARS, dengan judul buku Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Untuk itu telah hadir di sini Romo Patrick Wangge Okarm sebagai moderator. Baik, perkenankanlah saya memperkenalkan beliau. Nama lengkap Patricius Raymond Wangge Ordo Carmel. Biasa dipanggil Romo Patrick. Setelah tamat SMA, beliau belajar di seminari Santo Yohanes Brehmans Mataloco, Flores. Selanjutnya menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Leda Lero. Tahbisan imam di Maumere pada tanggal 17 November 2019. Romo Patrick saat ini bertugas di Rumah Retret Karmel, Bedugul, Bali. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Romo Patrick, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyapa kita semua, para suster yang terkasih, Dr. Leo yang kami kasihi, Bapak dan Ibu utusan dari komunitas-komunitas kategorial, dimanapun Anda berada, yang bergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kegiatan inti kita pada malam hari ini, kita sudah tahu apa maksud dan tujuan kita berada di ruang Zoom meeting ini, yakni untuk melakukan bedah buku dan sarasehan. Sebuah buku yang berjudul Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret menjadi murid
sekaligus guru Sang Putra. Dan kita tentu tahu siapa penulis buku ini, tidak lain, tidak bukan adalah seorang awam Katolik, seorang dokter bernama Dr. Leonardo W. Permana. Buku ini mendapat nihil obstat dari seorang imam diosesan bernama Antonius Moa Tolipung dan imprimatur dari Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Karena kita ini berada di ruangan Zoom, maka saya sedikit memberi gambaran tentang bentuk dari buku ini. Ukuran buku ini 14 kali 21 cm. Covernya berwarna depan belakang. Jumlah halamannya 167 halaman. Diterbitkan oleh CV Karya Anugerah Paripurna Padang Natal pada tahun 2022. Dan barang siapa bagi kita semua sekalian kalau mau mengingininya, buku ini dijual per eksemplar dengan harga Rp45.000 di luar ongkos kirim. Selanjutnya saya akan membacakan CV singkat dari penulis kita yang sangat luar biasa ini. Nama lengkap Dr. Leonardo Wibawa Permana MARS, lahir di Padang 23 Mei tahun 1968, menikah dan dikaruniai satu anak. Jadi jelas identitasnya. Kalau masih jomblo mungkin dipertanyakan ini pastor atau bruder gitu. Tapi ini dipertegas bahwa menikah dan dikaruniai satu orang anak. Sekarang melaksanakan praktik umum di Batam, pendidikan profesi dokter di Universitas Andalas Padang, lulus pada tahun 1996. Pendidikan magister administrasi rumah sakit dari Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2004. Pernah berkarya di rumah sakit sebagai dokter profesional dan di bidang manajemen. Kemudian pernah berkarya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan program studi kesehatan lainnya. Sekarang sebagai dosen di Universitas Awal Bros dan sejak tahun 2000-an aktif sebagai narasumber berbagai seminar dan pelatihan topik kesehatan, organisasi dan manajemen di berbagai komunitas, perusahaan dan rumah sakit. Selama masa pandemi, Dr. Leonardo aktif mengadakan sejumlah seminar virtual dalam berbagai topik. Dan tentu Dr. Leonardo juga aktif menulis buku. Sekilas tentang CV dari penulis kita yang luar biasa ini. Lebih lanjutnya kita mengundang Dr. Leo. Kita tepuk tangan dari tempat kita masing-masing menyambut Dr. Leo dan kita berikan waktu dan kesempatan kepada beliau untuk berbicara lebih luas tentang buku yang ditulisnya. Waktu dan kesempatan kami berikan, Dokter. Terima kasih, Pastor Patrick. Baik, Pastor, Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita pada malam ini. Dan mohon izin saya langsung share screen. Baik. Pada malam ini saya mengambil topik perjalanan heroik sepanjang hayat Yusuf dari Nazaret. Dan topik ini untuk lebih menjelaskan kepada kita, buku saya Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret
menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Dan pada awal ini saya ingin menyampaikan kepada para pastor, suster, bruder, Bapak dan Ibu, bahwa saya bukan ahli di dalam ajaran gereja, sehingga buku ini adalah pembelajaran bagi saya, dan juga bukan pernyataan iman, karena terus terang iman saya tidak sehebat iman dari saudara-saudari seiman. Tetapi karena saya hobi belajar, membaca, dan menulis, maka tertuang di dalam buku ini. Mengapa buku ini muncul? Sebenarnya pada bulan September tahun lalu, saya sedang mulai menulis buku Refleksi Kehidupan Maria, Perawan dan Bunda. Tetapi kemudian ada seorang teman mengajak saya untuk ikut Sedan. Jadi saya ikut Sedan 10, dan jujur saya bukan murid yang baik di dalam Sedan ini. Karena sedang berefleksi dengan Sedan, saya juga sibuk menulis refleksi kehidupan Yusuf dari Nazaret ini. Dan akhirnya buku ini pada awal November 2022 selesai ditulis. Kemudian saya mohonkan nil obstat setelah diperiksa, dikritisi oleh Pastor Antonius Moa Tolipung, Sekjen Keuskupan Pangkal Pinang, dan mendapat nil imprimatur dari Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Buku ini memuat 25 catatan reflektif kehidupan Yusuf dari Nazaret dan sejumlah doa, dan di bagian belakang ada devosi harian 31 hari, devosi harian bersama Santo Yusuf yang ditulis dan didoakan oleh Santo Alfonsus Liguori. Sumber penulisan di dalam buku ini tentu saja yang pertama adalah Alkitab, baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, kemudian tradisi suci, magisterium, tulisan dan ajaran dari para bapa gereja dan para bapa suci, kemudian referensi ilmiah. Pertanyaan reflektif pertama yang muncul di dalam hati saya, mengapa Yusuf tersembunyi di dalam hening? Karena di dalam Injil ternyata nama Yusuf tidak terlalu sering disebut, dan Yusuf tidak berkata sepatah kata pun. Dan kemudian di dalam perjalanan gereja perdana, Yusuf juga seakan-akan tersembunyi. Jawabannya yang pertama, karena tokoh sentral di dalam kabar gembira atau Injil adalah Sang Putra. Maka Sang Putra yang harus dikedepankan dan orang-orang lain akan dikesampingkan. Lalu misi besar Yusuf adalah misi perlindungan dan penyediaan dukungan bagi Maria, mempelainya, dan kemudian bagi Yesus, anak Allah yang dipercayakan kepada pengasuhan Yusuf. Jawaban berikut adalah bahwa kita tahu bahwa pada masa itu, masyarakat Yahudi sulit menerima kebenaran tentang Yesus sebagai Mesias. Mengapa masyarakat sulit menerima? Karena ada perbedaan harapan, impian, dan cita-cita tentang Mesias yang dari keturunan kerajaan Daud yang begitu megah, begitu hebat, dengan Yesus yang begitu sederhana, seorang anak tukang kayu, dan kemudian menderita, wafat, dan dimakamkan. Jadi ada kesenjangan di sini di antara pemikiran masyarakat itu tentang Mesias yang mereka harapkan dan Mesias yang dinyatakan di dalam diri Yesus. Dan mereka menafikan adanya kebangkitan. Sehingga muncul ajaran-ajaran sesat yang mengatakan Yesus itu adalah anak biologis dari Yusuf. Karena lahir dari konsepsi alamiah antara Yusuf dengan Maria.
sehingga terjadi penyangkalan terhadap keilahian Yesus, dan pada gilirannya penyangkalan terhadap konsep Allah Tritunggal. Berbagai hal ini kemudian memunculkan perjuangan apologetik yang luar biasa dari para bapak gereja, dari para bapak uskup di dalam gereja-gereja perdana. Dan karena itu, pilihan gereja perdana mau tidak mau, kebenaran-kebenaran tentang Yusuf dikesampingkan lebih dulu untuk mendahulukan, mengedepankan kebenaran-kebenaran yang lebih besar tentang Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia. Dan kita tahu ternyata Yusuf justru berbicara lewat tindakannya yang sangat heroik di dalam seluruh kehidupannya. Apa dampak ketersembunyian Yusuf ini? Bapak Suci Fransiskus membantu kita merefleksikan dampak ini di dalam katekese tentang Santo Yusuf bagian yang keempat. Injil tidak berisi satu kata pun yang diucapkan oleh Yusuf dari Nazaret. Tidak ada. Dia tidak pernah berbicara. Ini tidak berarti bahwa dia pendiam, tetapi ada alasan yang lebih dalam. Dengan diamnya, Yusuf menegaskan apa yang ditulis oleh Santo Agustinus. Sejauh firman, sabda yang dijadikan manusia itu tumbuh di dalam kita, maka kata-kata akan berkurang. Sejauh Yesus, kehidupan rohani itu tumbuh di dalam kita, maka kata-kata akan berkurang. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Suci Fransiskus. Kemudian, mengapa Yusuf terpilih? Jawaban pertama adalah karena Mesias, sekali lagi, harus berasal dari keturunan Daud. Ketika Daud ingin membuat rumah Tuhan, membuat rumah bagi Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa Daud suatu saat akan bangkit keturunannya. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Di dalam kitab kedua Samuel bab 7 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tetapi kemudian yang kita lihat, anak kandung Daud, Salomo, berbuat yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Bagaimana Salomo kemudian mengambil istri-istri dari orang-orang kafir, padahal Yahweh mengatakan kepada laki-laki Yahudi, janganlah engkau mengambil perempuan-perempuan kafir sebagai istrimu, karena mereka akan membelokkan hatimu supaya condong kepada Allah-Allah mereka. Dan kamu akan meninggalkan aku. Dan ternyata memang inilah yang terjadi dengan Salomo. Dia lebih condong kepada istri-istrinya, kemudian beralih kepada Tuhan-Tuhan Allah-Allah yang lain, dan meninggalkan Yahweh. Maka Yahweh menjadi murka, sehingga kerajaan Daud dikoyakkan oleh Allah. Tetapi bukan pada saat Salomo menjadi raja, karena Allah masih menghargai Daud ayahnya, tetapi kerajaan Daud kemudian koyak pada saat Rehabeam, cucu Daud, menjadi raja. Dengan koyaknya kerajaan Daud ini, maka umat Israel, bangsa Israel, menjadi frustrasi. Janji Tuhan kepada Daud ternyata tidak bisa terlaksana pada saat itu. Tetapi mereka menggeser janji ini, janji Tuhan ini, menjadi harapan mesianis, bahwa pada saat yang tepat nanti akan datang Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Dan sekali lagi, pandangan mereka, impian mereka, cita-cita mereka tentang Mesias ini adalah Mesias yang luar biasa, seorang raja besar yang bisa menggantikan kebesaran Daud
yang akan menyatukan seluruh Israel dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan manusiawi dan kekuatan duniawi. Dan Yusuf berasal dari keturunan Daud. Maka Yesus yang adalah Mesias memilih Yusuf yang berasal dari keturunan Daud. Sekarang kita lihat juga bahwa Mesias membutuhkan legalitas manusiawi. Maka Yusuf terpilih. Mesias mau menjadi manusia seutuhnya. Mesias mau menjadi manusia seutuhnya di dalam suka dan dukanya kemanusiaan. Sehingga ia menjadi manusia sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Nah, untuk menjadi manusia yang seutuhnya ini, Mesias membutuhkan keluarga. Mau tidak mau sebagai manusia, ia harus lahir di dalam sebuah keluarga. Dan keluarga manusiawi terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada pertanyaan, apakah Allah tidak bisa membuat bahwa Mesias itu lahir dari seorang ibu dan tidak butuh ayah? Bisa saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Allah tidak menginginkan hal itu. Karena kalau itu terjadi, ini akan menjadi kesulitan bagi Maria sebagai ibu yang melahirkan anak tanpa ayah, dan bagi anak itu sendiri. Karena dia lahir bukan dari sebuah keluarga yang utuh. Maka legalitas di dalam keluarga ini penting, supaya Mesias Yesus itu mendapat legalitas keturunan Daud dan dalam keluarga Yahudi, maka Yusuf dipilih sebagai ayah pengasuh dari Yesus. Dan mengapa Yusuf terpilih juga? Karena Yusuf merupakan murid dari sang putra sedari masa mudanya. Yusuf adalah seorang laki-laki Yahudi sejati. Dan seorang laki-laki Yahudi sejati dari masa kanak-kanak sudah belajar Taurat dan kitab para nabi. Mereka belajar Taurat dan kitab para nabi agar pada usia 13 tahun, laki-laki Yahudi ini bisa mulai melayani di sinagoga. Dan Yusuf melakukan itu. Jadi sedari masa mudanya, Yusuf adalah murid sang putra yang adalah sang firman. Kita lihat di dalam Injil Yohanes bab pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes mensitir frase pertama di dalam kitab Kejadian bab pertama, pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Frase Bereshit ini di dalam bahasa Ibrani pada mulanya. Jadi pada mulanya sang firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah dan dia ikut menciptakan dunia. Nah, sang firman inilah yang sejak awal mula itu ada menjadi guru dari Yusuf. Jadi Yusuf pertama-tama menjadi murid dari sang putra, dari sang firman. Yusuf dalam perkembangannya adalah seorang pemuda di Kaios. Di dalam Injil Matius bab 1 ayat 19 kita baca, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, dan seterusnya. Dan kata di Kaios ini dari bahasa Yunani diterjemahkan sebagai benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang kita baca di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 6 untuk menjelaskan siapa Zakaria dan Elisabet. Dan Yusuf adalah seorang di Kaios seperti Zakaria dan Elisabet. Orang yang benar, yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Kemudian di sepanjang kehidupannya, Yusuf juga adalah murid teladan dari sang firman, dari sang putra. Kita lihat bagaimana Yusuf belajar membuat keputusan ketika dia mendengar berita Maria hamil.
Dia belajar membuat keputusan yang tidak mencemarkan nama Maria, tidak membuat Maria dirajam dengan batu, dan itu membuat Yusuf lega, sehingga pada akhirnya tertidurlah Yusuf karena beban sudah lepas dari dirinya. Tetapi ternyata kemudian Yusuf harus belajar lagi untuk menyesuaikan keputusan yang telah dibuatnya dengan rencana Allah. Melalui malaikat, Allah menyampaikan kepada Yusuf tawaran untuk mengubah keputusannya ini. Dan di dalam pernikahan perawan dengan Maria, satu istilah yang digunakan oleh Santo Agustinus dari Hippo, pernikahan perawan, Yusuf belajar mengendalikan nafsu seksualnya, nafsu duniawinya sebagai seorang laki-laki normal. Kemudian Yusuf belajar menjadi pelayan dan Maria dan Yesus di dalam perjalanan demi perjalanan yang tidak mudah, dalam waktu yang tidak begitu panjang, hanya beberapa tahun. Pada saat Maria mengunjungi Elizabeth, Yusuf diajari oleh Sang Firman untuk mengenal Dia, yang sanggup membuat janin Elizabeth melonjak ke gerangan, yang sanggup membuat Elizabeth berkata-kata di dalam kepenuhan akan Roh Kudus, dan juga membuat Maria melantunkan Magnificat-Mu. Kemudian Yusuf juga belajar menyaksikan sendiri kerendahan hati Sang Maha Tinggi, Sang Firman, Sang Putra itu, yang memilih lahir di kandang, bukan di Bait Allah di Yerusalem atau di istana raja, tetapi di kandang yang hina. Dan pada saat itu, Yusuf juga menyaksikan bagaimana Sang Firman yang Maha Tinggi itu mengundang para gembala yang berdosa sebagai VVIP di kandang Bethlehem. Bagaimana para gembala ini yang dulu pada zaman itu dipandang sebagai orang berdosa, baik oleh para pemimpin agama maupun oleh para petinggi Romawi, dianggap penjahat. Tetapi justru orang-orang seperti itu yang diundang sebagai VVIP. Dan ini kemudian yang disampaikan oleh Sang Firman, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari para pendosa yang mau bertobat. Aku datang untuk bukan mencari orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Kemudian bersama Maria, Yusuf tetap belajar memenuhi aturan Taurat dengan membawa Yesus untuk disunatkan. Kemudian lagi-lagi, Yusuf menyaksikan undangan Sang Firman kepada orang-orang Majus dari timur, orang-orang yang kafir yang berdosa itu, yang akhirnya mengakui martabat Raja Sang Putra ini dan mempersembahkan persembahan mereka. Kemudian Yusuf juga sekali lagi bersama Maria tetap memenuhi aturan Taurat, pentahiran Maria, dan persembahan Yesus kepada Tuhan. Dan setiap tahun datang ke Bait Allah untuk mematuhi hukum Taurat ini. Lalu pada saat Yesus dipersembahkan kepada Tuhan dan pentahiran Maria, Yusuf lagi-lagi belajar dari Sang Firman melalui nubuat dua misionaris lansia yang saleh, Simeon dan Hana. Jadi bukan Simeon dan Hana yang berbicara, tetapi Sang Firman yang berbicara melalui dua misionaris lansia yang saleh ini. Lalu selanjutnya, belajar berperan sebagai kepala keluarga penyelamat ke Mesir. Karena serta-merta pada malam itu juga, Yusuf membawa Maria dan anak itu lari ke Mesir. Dan kemudian berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, bekerja di Mesir selama kira-kira 3 tahun, menghidupi keluarga kudus. Kemudian kembali ke tanah Israel, ke Nazaret. Yusuf belajar berperan sebagai kepala keluarga di Nazaret. Dan pada usia 12 tahun Yesus ditemukan di Bait Allah. Yusuf lagi-lagi belajar mendengarkan pernyataan yang tegas dari Sang Putra Sang Firman, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
Dan di sepanjang perjalanan ini sebenarnya Yusuf tidak terlalu mengerti, belum terlalu mengerti apa maksud semua ini. Tetapi yang kita lihat bahwa Yusuf benar-benar memiliki iman, yang seringkali iman tidak membutuhkan pengetahuan. Dan Yusuf terus belajar hingga saat kematiannya. Apa yang dipelajari oleh Yusuf pada saat kematiannya? Bahwa ia harus semakin kecil dan sang firman semakin besar. Lalu tentu saja Yusuf menjadi guru teladan bagi sang putra pada saat Yusuf menjadi kepala keluarga kudus. Bapak Yusuf dipilih oleh Allah Bapa, direstui oleh Allah Roh Kudus, dan disetujui oleh Allah Putra untuk ikut merawat, membesarkan, dan mendidik sang putra dalam kodrat manusiawinya bersama dengan Bunda Maria. Dan dengan cara demikian, Allah Putra harus menerima otoritas khusus dari Bapak Yusuf sebagai kepala keluarga kudus dan ayah pengasuh yang bukan hanya dipatuhi oleh Ibu Maria sebagai ibu keluarga, tetapi juga oleh Yesus sebagai sang putra. Saya lebih suka memakai kata ayah pengasuh, karena kalau ayah angkat, ada keluarga yang mempunyai anak, kemudian anak ini diangkat oleh keluarga lainnya. Tetapi Yesus bukan bukan anak angkat Yusuf. Yesus adalah anak dari istri Bapak Yusuf. Maka Yusuf, Bapak Yusuf, menjalankan keayahan atau kebapaannya dengan penuh sebagai seorang bapa. Maka lebih tepat disebut ayah pengasuh atau ayah pemelihara Yesus atau ayah duniawi Yesus. Dan tentu saja Bapak Yusuf mengajarkan banyak hal kepada sang putra. Dari hukum Taurat, sikap dan perilaku sebagai orang dikayos, pelaksanaan profesinya yang bukan hanya sebagai tukang kayu tetapi sebagai tekton, sebagai teknisi dengan multi talenta dan berbagai skill di dalam kehidupan. Dan ini semua tercermin di dalam perjalanan kehidupan Yesus, di dalam perjalanan pelayanannya, di dalam perjalanan begitu banyak apa yang disampaikannya di dalam perumpamaan-perumpamaan, sehingga orang-orang banyak itu mengenal Yesus sebagai anak Yusuf. Pengenalan orang terhadap Yesus sebagai anak Yusuf ini merupakan salah satu keberhasilan Yusuf di dalam mendidik dan mengajar Yesus. Walaupun tentu saja Yesus dalam kodrat ilahinya sudah memiliki banyak di dalam dirinya. Nah, kita lihat bahwa Yusuf adalah heroik, heroisme di sepanjang hayat. Dimulai dengan heroisme pemuda di Kayos yang pada saat mengetahui kehamilan Maria harus mengubur semua impiannya untuk membentuk keluarga yang berbahagia dengan anak-anak, kemudian membentuk keluarga dengan Maria yang ternyata sudah hamil dari Roh Kudus. Kemudian heroisme menjadi mempelai Maria di dalam pernikahan perawan yang mengubur semua nafsu seksual dan duniawinya. Heroisme sebagai penyelamat Maria dalam sejumlah perjalanan dan perjuangan yang tentu saja dramatik. Heroisme sebagai kepala keluarga kudus dalam kesehariannya yang tetap heroik walaupun tidak dramatik lagi. Heroisme pada saat kematian di dalam usia yang relatif muda. Yusuf mengorbankan dirinya di dalam kematian relatif muda agar tidak terjadi kebingungan antara ayah duniawi Yesus dengan ayah surgawinya, antara bapa duniawi dan bapa surgawinya. Karena kalau kita lihat kalkulasinya, Bapak Yusuf meninggal dalam usia yang relatif muda. Kalau laki-laki Yahudi menikah antara usia 15 sampai 24 tahun paling lama, maka kalau Yusuf merawat Yesus dan mendampingi Yesus sampai usia Yesus mendekati 30 tahun, maka Bapak Yusuf meninggal dalam usia relatif 50-an.
paling lama 53-54 tahun. Walaupun sampai sekarang kita tidak tahu kapan sebenarnya yang pasti Bapak Yusuf meninggal. Tapi kalau kalkulasi ini kita pakai, maka Bapak Yusuf meninggal dalam usia yang relatif muda. Tapi meninggalnya Bapak Yusuf ini bukan suatu kerugian. Karena begitu Bapak Yusuf meninggal, Bapak Yusuf wafat, beliau beralih menjadi orang kudus terbesar kedua di surga setelah Bunda Maria. Nah, inilah heroisme orang kudus terbesar kedua di surga yang sampai sekarang sangat membantu setiap orang. Sehingga ada orang kudus mengatakan, kalau para santo santa membantu orang-orang di dunia dengan berbagai bantuan spesifik, maka Santo Yusuf membantu dalam semua hal. Kalau di dunia saja, Bapak Yusuf mempunyai otoritas terhadap Yesus dan Bunda Maria, apalagi di surga. Yesus, Tuhan Yesus dan Bunda Maria pasti menghormati dan menghargai Yusuf. Tentunya di dalam kadar yang tertentu. Dan akhirnya kita lihat bahwa Yusuf adalah pilihan yang sungguh tepat. Bapak Suci Yohanes Paulus II mengatakan, bersama Maria, Yusuf adalah penjaga pertama dari misteri ilahi ini. Bersama-sama dengan Maria, dan dalam hubungannya dengan Maria, dia mengambil bagian dalam tahap akhir pernyataan diri Allah di dalam Kristus, dan dia melakukannya sejak awal. Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik Redemptoris Custos. Demikian presentasi saya tentang ini, Pastor, Suster, Bapak, dan Ibu. Dan mohon izin saya share tentang buku refleksi kehidupan Yusuf dari Nazaret, menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Buku ini dapat dipesan kepada saya, untuk yang di Surabaya mungkin nanti ke GIM, Bu Debrina. Dan ini adalah buku Ibadat Jalan Salib Tuhan, suatu refleksi imajiner dari Bunda Maria, perjalanan dari pengadilan Pilatus sampai ke Golgota, bagaimana Bunda Maria mencurahkan isi hatinya, kemudian dengan imprimatur dan obstat dari Keuskupan Padang, lalu renungan harian Bunda Maria, Kuntum Mawar terindah di Taman Ilahi, renungan untuk 31 hari, ini nil obstat dan imprimatur dari Keuskupan Pangkal Pinang. Ini buku yang lain, mohon izin juga share screen, sebaiknya Anda tahu tentang pernikahan, berupa cerita-cerita pendek tentang pernikahan, mulai dari pranikah sampai keluarga-keluarga lansia. Kemudian ini adalah seksualitas remaja, sebuah catatan untuk para orang tua. Ayah dan ibu, bicaralah sebelum kami melangkah lebih jauh. Dan izin share screen sekali lagi, ini adalah seminar saya Gebuk Hipertensi dalam topik cluster tentang hipertensi. Topik pertama sudah pada 11 Januari yang lalu, dan 3 topik pada 3 Rabu yang akan datang. Khusus bagi para religius, para pastor, suster, bruder, dan frater, semua seminar saya free sebagai apresiasi bagi pelayanan kasih dari para religius, dan para awam tentunya berbayar. Bagi para peserta yang berminat, nanti silakan hubungi saya di nomor HP yang ini, 0812 7742 5209. Dan akhirnya, mohon maaf kalau ada keterbatasan saya di dalam presentasi ini, dan IT at Joseph. Datanglah kepada Yusuf. Kejadian bab 41 ayat 55. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pastor Patrick. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Dokter. Bapak dan Ibu, para suster, mari kita memberi reaksi jempol di reaction untuk dokter di layar itu. Ayo mulai sebagai apresiasi kita untuk Dr. Leonardo Permana. Ayo, ada yang belum beli jempol itu. Iya. Sedikit kesimpulan dari saya apa yang kita dengar dari bedah buku yang disampaikan oleh
dokter tadi, kita mengenal tokoh Santo Yusuf ini. Yang pertama, dia adalah tokoh tanpa suara. Tetapi dokter tadi bilang, meskipun dia tokoh tanpa suara, bukan berarti dia tidak cerewet. Gitu. Ya. Lebih lanjut, kita juga ternyata bisa belajar dari Santo Yusuf untuk menghayati janji-janji pernikahan kita dan juga kaul-kaul kemurnian. Karena Santo Yusuf adalah salah satu tokoh yang belajar untuk mengendalikan nafsu. Lebih daripada itu, kita juga belajar untuk menjadi orang yang setia seperti Santo Yusuf yang selalu menemani Bunda Maria di masa kecil Yesus. Karena dia telah meninggal lebih awal. Dan pada bagian terakhir tadi, dokter mengajak kita untuk melihat juga bahwa ternyata Santo Yusuf ini adalah seorang pelawan yang sungguh amat luar biasa. Pelawan untuk melindungi Yesus bersama istrinya Maria. Mereka lari ke Mesir. Lalu kemudian juga pahlawan untuk pada awal ketika mendapat kabar itu, dia tidak cepat-cepat menceraikan Bunda Maria sebagai calon istrinya karena sudah hamil lebih dahulu. Nah, itu adalah beberapa buah permenungan dari apa yang disampaikan oleh dokter yang sudah ditulis dalam bukunya yang sudah kita dengar tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya sudah umumkan di kolom chat kepada kita semua diberi kesempatan untuk bertanya kepada dokter kita yang luar biasa ini, dan 3 penanya utama akan mendapatkan langsung door prize dari dokter kita ini. Jadi ayo cepat-cepat. Ini sudah ada satu dari EP Yuwono. Kami masih menunggu pertanyaannya. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan begitu saja ya dokter. Iya. Tetapi lebih lanjut sebelum kita lari ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ini, saya juga ingin bertanya kepada dokter. Bolehkah dokter? Boleh, Pastor. Tapi jangan yang berat. Pertanyaan saya itu mungkin sangat berat gitu dokter. Isinya itu adalah mengapa dokter harus memilih menulis tentang Santo Yusuf, bukan yang lain, bukan Bunda Maria, atau bukan Santo Fransiskus, atau Nabi Elia, dan lain sebagainya, tetapi harus memilih Santo Yusuf. Itu saja dokter, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Jadi, saya mengikuti Sedan. Jadi, waktu itu saya sebenarnya sedang menulis tentang Bunda Maria. Refleksi kehidupan Bunda Maria. Tetapi kemudian, waktu saya ikut Sedan, saya melihat cukup banyak hal sebenarnya dari Santo Yusuf, dari Bapak Yusuf, yang menarik untuk dieksplorasi. Maka akhirnya saya berbelok sebentar untuk mengeksplorasi tentang kehidupan Santo orang besar yang luar biasa ini. Maka muncullah buku itu, buku tentang Santo Yusuf. Begitu, Pastor. Tapi setelah ini saya ingin meneruskan tentang refleksi Bunda Maria. Karena ternyata banyak hal juga yang luar biasa. Bagaimana para pujangga betul-betul memuji dan memuja Bunda Maria. Salah satunya adalah Tota Pulcra. Jadi seorang perempuan yang luar biasa, cantik, dengan puisi-puisi dan seterusnya. Saya sangat tertarik. Begitu, Pastor. Baik, terima kasih, dokter. Nah, kita langsung saja ke kolom chat. Sudah ada penanya ini. Penanya pertama adalah ini Bapak atau Ibu ya? EP Yuwono. Pertanyaannya demikian, dokter. Apakah ada tradisi yang kurang lebih menjelaskan tentang akhir hidup Santo Yusuf, misalnya makamnya atau alasan kematiannya di masa muda? Mungkin ada informasi dari dokter. Langsung saja kami beri kesempatan, dok. Baik, terima kasih, Pastor. Jadi, Paus Fransiskus juga tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa memastikan kapan sebenarnya Santo Yusuf wafat. Yang pasti bisa dikatakan antara waktu pelayanan Yesus awalnya sampai dari Yesus diketemukan di Bait Allah pada usia 12 tahun
sampai kepada pelayanan Yesus yang pertama itu. Peristiwa di Kana. Jadi Santo Yusuf kemungkinan wafat pada di antara saat-saat itu. Nah, mengapa Santo Yusuf wafat, atau dalam tanda kutip saya agak nakal sedikit, mengapa Santo Yusuf diwafatkan di antara saat-saat itu? Karena pada saat itu sekali lagi ada kebingungan di antara orang-orang Yahudi. Yesus ini benar-benar Allah atau hanya manusia biasa? Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, pada saat itu kan Roh Kudus turun, kemudian keluar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pada saat itu sebenarnya mulai ada pewahyuan Bapa Surgawi Yesus. Nah, kalau Yusuf masih hidup pada saat itu, orang-orang Yahudi akan langsung berpaling, jangan-jangan Bapa Surgawinya adalah Yusuf. Maka menurut sebagian pakar, Bapak Yusuf harus sudah meninggal sebelumnya, supaya orang tidak bingung antara Bapa Duniawi dan Bapa Surgawi dari Yesus. Maka Yusuf meninggal dalam usia yang relatif muda. Agar pada saat Yesus melayani, berbicara tentang Bapa Surgawi, orang tidak lagi berpaling kepada Yusuf. Nah, tetapi sekali lagi juga bahwa ini bukan pengorbanan yang sia-sia dari Bapak Yusuf. Justru keberuntungan. Karena beliau meninggal di dalam pelukan Yesus dan Maria, ini yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun, dan serta-merta segera beliau menjadi orang kudus terbesar kedua di surga. Jadi luar biasa. Kalau kita merefleksikan wafatnya Santo Yusuf, Bapak Yusuf ini luar biasa. Mengenai makam dan sebagainya, dari tradisi kemungkinan diduga ada daerah-daerah tertentu di mana pernah menjadi rumah Bapak Yusuf dan sebagainya, tetapi itu juga ternyata belum pastilah begitu. Begitu, Mas. Baik, dokter. Terima kasih untuk jawabannya, cukup jelas dan bisa dimengerti. Tapi kita coba bertanya kembali ke penanya, apakah bisa diterima atau mau ada sanggahan? Iya, silakan. Apakah ada tanggapan? Oh, ini tidak ada reaksi, berarti kita anggap sudah selesai. Iya, maaf Lalu tadi. ada penanya berikut. Ada? Ya, ada dari Kristono Sebentar, Agus Salim. Pastor Yono. Makasih dokter atas jawabannya. Sorry, tadi agak tidak stabil koneksi. Terima kasih atas jawabannya, karena di Yerusalem misalnya ada tradisi yang mengisahkan kematian Maria. Maria dianggap tidur, lalu di situ ada kisah tentang Maria yang tidur lalu diangkat ke surga dan sebagainya. Tetapi tentang Yusuf itu tidak ada sama sekali di Yerusalem misalnya situs yang mengisahkan tentang Yusuf ini. Maka saya tanya, ini mungkin ada tradisi lisan atau tertulis yang kurang lebih mengungkapkan kematian, alasannya kematian, ataupun juga makamnya barangkali yang dipercaya sebagai makam Yusuf dan sebagainya. Makasih dokter. Baik, Pastor. Pastor Yono. Terima kasih Pastor Yono untuk pertanyaannya. Maaf tadi saya. Lalu ada penanya kedua dari Kristono Agus Salim. Dokter Leo, kenapa Santo Yusuf tidak jelas disebut atau diceritakan saat Yesus sudah dewasa? Kayaknya ini singkat saja bisa dijawab, dokter. Iya, ya, karena seperti tadi Pak Kristono, bahwa alasan pertama bahwa fokus adalah pada Sang Putra, kemudian yang kedua, kemungkinan Bapak Yusuf juga sudah meninggal, dan pada saat itu sebenarnya tugas misi dari Bapak Yusuf sudah selesai. Jadi tugas misi Bapak Yusuf sebenarnya sampai kepada Yesus bisa mandiri. Dan setelah itu Bapak Yusuf mengundurkan diri.
Begitu kira-kira, Bapak. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Terus ini bukan pertanyaan berkenaan dengan substansi dari buku atau isi dari sarasihan tadi, tetapi mungkin bersifat informatif. Ada dua penanya di sini mengatakan bahwa apakah di dalam buku tersebut sudah berisi lengkap litani Santo Yusuf, dokter? Ya, baik. Begini, Bapak dan Ibu, Pastor, Suster, di dalam buku ini, di samping 25 catatan, kemudian ada doa Salam Yusuf, doa harian kepada Santo Yusuf, doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf, doa bersama Santo Yusuf, doa melalui Santo Yusuf pelindung dan penjaga gereja, doa mohon pekerjaan, doa para pekerja, litani Santo Yusuf, dan ditutup dengan devosi harian bersama Santo Yusuf yang ditulis dan didoakan oleh Santo Alfonsus Liguori selama 31 hari. Dalam renungan-renungan harian yang kemudian ditutup dengan doa harian. Beberapa sampai hari ini saya sudah men-share ke beberapa grup devosi harian ini. Begitu, Pastor. Baik, dokter. Terima kasih untuk informasinya. Ini ada pertanyaan juga dari seorang suster, namanya Suster Vero DSY. DSY itu Dinas Santo Yusuf. Dan mereka banyak berkarya di Manado dan daerah Maluku sekitarnya, juga di Labuan Bajo. Kalimantan. Kalimantan ya, suster? Ya, Kalimantan. Orang Borneo. Iya. Suster menyampaikan terima kasih kepada Dr. Leo untuk ulasan yang luar biasa tentang isi buku ini. Terima Dan kasih. suster bertanya, apakah dalam mengeksplorasi kehidupan Santo Yusuf mendapatkan cerita tentang Santo Yusuf melayani di Bait Allah sebagai seorang remaja Yahudi? Ya. Baik. Ya, dokter. Baik, Suster. Nah, tentang ini saya memang tidak memasukkan ke dalam buku ini karena itu adalah tulisan di dalam apokrifa. Jadi ada pertentangan pandangan bahwa Yusuf yang di Bait Allah itu sebenarnya bukan pemuda, tetapi orang tua. Jadi Bunda Maria, perawan Maria, dididik di Bait Allah. Kemudian setelah tiba masanya untuk menikah, maka Bunda Maria, perawan Maria ini ingin dinikahkan dengan salah satu dari para duda. Dan duda yang terpilih itu adalah Yusuf. Tetapi banyak orang yang menyangkal ini. Karena tidak masuk di akal, seorang perawan Maria menikah dengan seorang lansia yang usianya sekitar 80-an tahun. Duda yang sudah punya anak. Bagaimana Yusuf yang sudah 80-an tahun ini bisa bekerja sebagai tekton, sebagai tukang kayu, kemudian juga melakukan begitu banyak perjalanan sampai ke Mesir? Apa dia sanggup? Jangan-jangan meninggal di tengah jalan. Jadi ini dibantah, suster. Jadi makanya saya memuat salah satu bahasan di dalam catatan saya pada catatan yang keempat, Yusuf saat pertunangan tua atau muda. Jadi pertentangan pandangan ini saya masukkan di sini. Lagi-lagi karena apa? Karena pada abad-abad perdana adanya aliran sesat tadi, maka orang-orang dari Bapak Gereja menggeser Yusuf menjadi orang tua. Logikanya supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi ini berpikir kalau Yusuf orang tua tidak mungkin bisa menghamili Maria. Tetapi Santo Jose Maria Escriva membantah ini. Tidak boleh menggeser Yusuf menjadi orang tua hanya untuk mengcounter aliran sesat itu. Yusuf adalah orang muda yang kuat, sedang masa-masa jayanya dalam bekerja, tetapi menekan seluruh nafsu duniawinya. Begitu, suster. Itu dimuat di dalam apokrifa Proto Evangelium Yakobus. Tapi di dalam ini saya tidak masukkan.
Tapi cerita tentang Maria, Ibu Ana dan Bapak Yoakim itu saya masukkan di dalam buku tentang Bunda Maria. Dan apokrifa ini mengandung kebenaran dan ketidakbenaran, tidak di bawah bimbingan Roh Kudus, sehingga dalam gereja tidak dianggap sebagai kitab suci. Walaupun beberapa bagian bisa dipakai. Begitu dari saya, Suster. Ya, terima kasih dokter. Suster mungkin masih ada tanggapan? Iya, saya mesti belajar juga nih dari Suster nih. Putri-putri Santo Yusuf. Iya, terima kasih dokter, luar biasa. Ya, memang cerita tentang apokrifa itu pernah dengar ya. Ya. Dan terima kasih karena belum lama ini saya nonton sebuah film tentang Yesus yang juga ada di dalamnya penggalan cerita Maria yang dipingit di Bait Allah, dipingit sampai usianya yang kesekian. Tapi Yosef tidak muncul di sana. Jadi tadi ketika dokter memberi keterangan tentang dijodohkan dia dengan seorang salah satu Buddha, itu saya juga tidak masuk akal lah kalau Maria yang muda belia itu dipasangkan dengan seorang lanjut usia tua renta, kan aneh kan, meski tadi ya penjelasan dokter. Terima kasih. Usia kakek atau malah kakek buyutnya, Suster. Iya, iya. Ya, terima kasih dokter Terima kasih, penjelasannya. Ya. Baik, ini semakin seru kita ini dokter. Masih ada yang bertanya dokter. Dari Alois. Pastor Alois. Pastor Alois ya. Aduh, saya maaf pada para pastor karena Nggak apa-apa, Pastor. ya. Pastor Aloysius. Pastor Alois mengapresiasi dokter. Luar biasa dokter. Dan beliau mengatakan bahwa untuk jadi orang besar tak harus melakukan karya-karya besar dan populer. Pertanyaannya, apa nilai-nilai penting untuk Bapak keluarga zaman sekarang dari refleksi tentang Santo Yosef? Silakan dokter. Baik, Pastor. Terima kasih banyak. Nah, ini sekali lagi yang saya betul-betul sangat sulit untuk meneladani Bapak Yusuf ini. Semakin mengeksplorasi tentang Bapak Yusuf, saya semakin merasa, wah ini teladan yang luar biasa untuk Bapak keluarga. Yang pertama, iman. Banyak hal sebenarnya yang dari awal Bapak Yusuf belum mengerti sepenuhnya. Tentang kehamilan Maria dari Roh Kudus, tentang berbagai hal yang kemudian terjadi, sampai kepada Yesus tiba-tiba hilang di Bait Allah, dan mengatakan, kamu mengapa mencari aku? Yusuf sebenarnya belum mengerti sepenuhnya. Tetapi benar seperti yang dihomilikan oleh para imam yang saya sering dengar, iman tidak selalu harus dimengerti. Pada saat tertentu, iman adalah misteri yang harus diterima. Dan Bapak Yusuf adalah satu contoh yang luar biasa tentang iman yang seringkali tidak dimengerti. Kemudian yang kedua, seperti Pastor Patrick tadi mengatakan, kesetiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Dengan bukan membuang sebenarnya, mengesampingkan mati raga di dalam nafsu seksualnya. Dan dilihat dari hukum gereja, hukum kanonik, bahwa pernikahan, perkawinan, menjadi ratum dan konsumatum kalau keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ternyata pada Yusuf dan Maria tidak menyatu menjadi satu daging. Maka pertanyaannya, apakah ini konsumatum? Ya, karena penyatuan dagingnya itu justru lebih luhur secara rohani. Nah, disinilah salah satu yang begitu mengesankan dari Bapak Yusuf, betul-betul bermati raga seumur hidupnya dalam pernikahan perawan dengan Bunda Maria yang disebut oleh Santo Agustinus dari Hippo. Ini juga apologetik karena orang-orang Protestan mengatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya. Tetapi menurut para bapak gereja perdana, Yusuf dan Maria tidak bersetubuh seumur hidup, tetapi tetap dalam relasi kasih yang luar biasa. Dan tradisi mengatakan, ajaran gereja mengatakan, keluarga kudus
bukan keluarga tanpa masalah, malah keluarga pas-pasan, sehingga membawa korban 2 ekor anak merpati. Karena ini adalah persembahan dari orang yang tidak berpunya. Jadi bukan keluarga yang tanpa masalah, tanpa kesulitan, tetapi kelebihan mereka dari semua keluarga yang ada adalah cinta. Ini juga yang perlu kita lihat dari keluarga kudus. Kemudian bagaimana Yusuf mengajari Yesus dan tahu batas-batas kebapaannya. Bahwa ini adalah anak saya, dalam tanda kutip, dan sekaligus anak Allah, tetapi tahu bahwa saya juga punya otoritas untuk mendidik anak ini menjadi seorang yang benar. Nah, ini juga luar biasa dari Bapak Yusuf. Dan kata atau frase yang bisa mengunci peran Bapak Yusuf ini adalah sekali lagi heroisme. Heroisme yang terkesan dramatik dari awal pada saat Ibu Maria, perawan Maria hamil, dramatik hingga penyingkiran ke Mesir, begitu tergesa-gesa, begitu dramatik, dan kemudian heroisme yang biasa-biasa saja, seperti Pastor Yono mengatakan tadi, dalam hal-hal kecil, tetapi tetap heroik sampai meninggalnya Bapak Yusuf, bahkan meninggal sebagai seorang hero. Demikian kira-kira Pastor. Ini sederhana dari saya. Mungkin para pastor terus terang suster juga punya pemikiran yang lebih luas daripada ini. Terima kasih dokter. Kita kembali ke Pastor Alois. Mungkin ada tanggapan atau? Terima kasih dokter. Terima kasih Pastor. Beda topik ini Pastor ya. Biasa kesehatan kita ya. Ya dokter. Pertanyaannya sudah selesai di kolom chat. Baik, Pastor. Kita masih menunggu, tetapi ada satu tanggapan dari Pastor Yono, turut bangga meskipun di tengah kesibukan sebagai dokter, tapi aktif memperdalam dan menulis tentang spiritualitas dan teologi yang sungguh mengagumkan. Profesiat Dr. Leo. Ya. Dari tadi yang bertanya ini para pastor dan suster, kita perlu melihat ada awam yang bertanya dari Surabaya barangkali, dari yang lain-lain. Apakah masih ada? Kalau tidak ada lagi, saya kira cukup. Kita tutup sesi tanya jawab ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Leo dan juga kepada kita semua yang sudah bertanya dan masih bertahan ada di ruang meeting ini sampai saat ini. Sedikit dari saya boleh Pastor? Ya dokter. Ya, terima kasih Pastor Patrick. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor, Suster, Bapak Ibu. Dan sekali lagi juga tulisan ini bukan karena saya banyak tahu dan bukan karena saya memiliki iman yang sebesar biji sesawi. Terus terang jujur saya katakan, karena saya sering tergelincir, sering tersungkur, mea culpa, mea maxima culpa. Jadi ini perlu karena Yesus saja kemudian ditolak karena orang tahu dia anak Yusuf, apalagi saya nanti kalau Bapak dan Ibu melihat, oh ternyata Dr. Leo itu begitu, aduh. Jadi ini cuma ingin menyampaikan apa yang saya baca, apa yang saya tahu, kemudian saya tuliskan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada para pastor, suster, dan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baik dokter, terima kasih. Sebelum kembali ke MC, ada video yang harus dibagikan oleh Pak Stanley. Itu adalah kesan dari Pastor Bobby. Kita berikan kesempatan. Silakan. Salam bagi para sahabat Devosan Santo Yusuf. Saya
Romo Bobby Stephen MSF. Saya adalah juga seorang devosan Santo Yusuf dan juga seorang penulis buku-buku rohani. Salah satu dari 2 buku yang saya tulis adalah tentang Mencintai Santo Yusuf, sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit Canisius Yogyakarta beberapa tahun yang lalu. Secara khusus hari ini saya merasa sangat bahagia dan merasa sangat terhormat karena saya diberi kepercayaan oleh Dr. Leonardo Wibawa Permana, MARS, untuk membahas buku beliau yang juga berbicara tentang devosi Santo Yusuf. Buku ini berjudul Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret, menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Buku yang sangat lengkap dan inspiratif ini berisi 25 bab yang singkat tetapi padat, yang berbicara tentang siapa Santo Yusuf menurut Alkitab, menurut tradisi gereja, dan juga menurut ajaran para paus. Saya sebagai seorang penulis buku Devosi Santo Yusuf dibuat terpesona oleh isi dan kedalaman refleksi Dr. Leonardo yang dia tuangkan di dalam buku yang sangat langka dan karena itu sangat patut dibaca ini. Saya akan sedikit mengulas beberapa bagian yang menurut saya menarik dari buku ini. Di antara 25 bab singkat yang disajikan dalam buku ini ada misalnya pembahasan mengenai Santo Yusuf sebagai orang kudus yang tersembunyi dalam hening. Kita tahu dalam Alkitab kita tidak ada sepatah kata pun yang pernah diucapkan oleh Santo Yusuf. Berbeda dengan Bunda Maria. Kita bahkan memiliki teks-teks perkataan Bunda Maria dan juga teks Kidung Maria. Tetapi tentang Santo Yusuf tidak ada satupun kata yang pernah tercatat tentang yang dikatakan beliau dalam Alkitab. Tetapi sebenarnya Santo Yusuf itu berkata-kata dalam karyanya. Dan itulah persis yang disinggung oleh Dr. Leonardo Permana di dalam bab pertama dalam buku ini. Dikatakan atau dituliskan oleh Dr. Leonardo, Yusuf melakukan karya-karya besar, bahkan sangat besar. Yusuf berulang kali menyelamatkan Yesus dan juga Maria tunangannya dari tragedi yang jika terjadi bisa membuyarkan rencana Allah tentang penyelamatan dunia. Itulah sosok Santo Yusuf, sosok yang tersembunyi, yang suka berada di balik panggung, di balik layar, yang tidak suka untuk tampil ke depan untuk berkata-kata, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam penampakan keluarga kudus di Fatima, Portugal, ya, pada awal abad ke-20, tahun 1900 sekian, pada awal-awal abad yang lalu, kita mendapati bahwa Santo Yusuf itu memang hadir di Fatima bersama Bunda Maria dan juga bersama bayi Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf dalam penampakan di Fatima? Santo Yusuf membiarkan Bunda Maria berbicara. Di Fatima, Santo Yusuf hadir, tetapi beliau sama sekali tidak berkata-kata. Nah, inilah penampakan yang mengkonfirmasi sikap rohani Santo Yusuf.
Santi Yusuf memilih untuk berada di belakang panggung, mendukung karya Tuhan Yesus, mendukung juga perkataan-perkataan dan perbuatan Bunda Maria, pesan-pesan penampakan Bunda Maria. Tetapi Santi Yusuf sendiri memilih untuk tidak tampak. Nah, itulah salah satu keutamaan Santi Yusuf yang juga disinggung oleh Dr. Leonardo dalam buku yang beliau tulis. Buku yang ditulis oleh Dr. Leonardo ini ternyata ditulis dengan penuh cinta. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada halaman awal memang dituliskan bahwa buku ini ditulis sebagai sebuah hadiah istimewa dalam rangka 25 tahun pernikahan Dr. Leonardo dan istri yang terkasih, yaitu Ibu Teresia. Ya. Dan kelihatan sekali bahwa sebuah buku yang ditulis dengan penuh cinta itu isinya luar biasa. Ya. Saya akan menunjukkan kepada kita betapa detailnya penjelasan Dr. Leonardo, misalnya pada catatan ke-11 atau bab ke-11, Yusuf, perjalanan sensus penduduk. Kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang keturunan Daud. Kota asalnya adalah Bethlehem, yang juga menjadi kota asal Raja Daud. Dan Dr. Leonardo membantu kita untuk memahami konteks sejarah peristiwa Alkitabiah itu dengan foto-foto dan juga gambar yang membantu kita untuk memahami penjelasan Alkitabiah, penjelasan tentang sejarah dan sebagainya. Dan saya yang sudah membaca sebagian besar dari buku ini berani menjamin bahwa apa? Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan inspiratif. Siapapun yang membaca buku ini niscaya akan mendapatkan hikmah-hikmah rohani yang bisa memperkuat iman pribadi dan juga memperkuat keharmonisan dalam keluarga. Buku ini dilengkapi juga pada bagian akhir dengan aneka doa devosi yang bisa didoakan secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam kelompok-kelompok doa. Saudara-saudari terkasih, menjadi sebuah pertanyaan ketika kita mendapatkan sebuah buku yang baru. Biasanya kita bertanya, apakah isinya ini benar sesuai dengan ajaran gereja? Nah, jangan khawatir. Buku yang ditulis oleh Dr. Leonardo Permana ini sudah mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas gereja setempat. Buku ini sudah mendapatkan imprimatur atau izin cetak dan juga nihil obstat atau pernyataan bahwa isinya sesuai dengan ajaran Katolik dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Katolik yang sehat. Nah, siapa yang memberikan imprimatur dan nihil obstat? Saya bacakan dalam sambutan atau pengantar yang ditulis oleh Dr. Leonardo. Tak lupa saya sampaikan penghormatan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat Pastor Antonius Moatolipung Projo yang telah berkenan menyatakan nihil obstat, dan kepada yang mulia Monsignor Adrianus Sunarko OFM yang telah berkenan memberikan imprimatur untuk buku ini. Jadi, buku ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh siapapun juga untuk mendalami iman Katolik yang sehat. Semuanya yang ada dalam buku ini adalah berguna untuk membantu iman kita. Karena itu, saya sebagai seorang penulis buku juga sangat menyarankan kepada kita semua untuk memiliki buku yang istimewa dan tiada duanya ini. Kenapa? Juga karena biasanya
buku-buku rohani itu ditulis oleh pastor, biarawan, biarawati, ya, atau dosen-dosen teologi dan filsafat biasanya, ya. Tetapi justru buku yang sangat bermutu dan unik ini ditulis oleh seorang yang berlatar belakang kedokteran. Artinya apa? Seorang yang memang tidak mendalami secara khusus bidang iman, tetapi justru mengembangkan sendiri ketertarikan dan devosinya kepada Santo Yusuf. Ini suatu sumbangan yang istimewa. Gereja Katolik sangat menghargai partisipasi dari kaum awam dalam mengembangkan iman Katolik, dalam merenungkan teologi Katolik. Dan sungguh saya dari hati yang terdalam sangat merekomendasikan buku ini. Saya merasa sangat beruntung dipertemukan Tuhan dengan Dr. Leonardo, dan juga merasa sangat beruntung bahwa sekarang di tangan saya sudah ada buku yang luar biasa ini. Mari kita mencintai Santo Yusuf dengan membaca sumber-sumber yang terpercaya mengenainya dan mendoakan devosi-devosi Santo Yusuf agar kita semakin mencintai Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah yang diasuh oleh Santo Yusuf sendiri. Salam dari saya, Romo Bobby Stephen MSF. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Bobby. Para Romo, Suster, Bapak Ibu umat awam sekalian, ada informasi dari Dr. Leo untuk komunitas-komunitas dan juga paroki atau kelompok-kelompok kategorial yang tertarik untuk menggelar bedah buku ini bisa disampaikan langsung kepada Dr. Leo. Ya, dokter mungkin bisa beritahu nomor supaya mereka bisa hubungi gitu. Nomor HP saya, Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu, 081 0812 7742 5209 0812 7742 5209. Saya tulis juga di chat ini ya, Pastor ya. Ya, betul. Sekaligus untuk yang berminat mau memiliki buku-buku yang tadi ditayangkan oleh dokter pada awal tadi, bisa langsung chat ke dokter. Iya, karena ada paket, Pastor, ada paket buku. Ya, jadi paket buku, buku Santo Yusuf, buku Renungan Harian Bunda Maria, dan buku Ibadat Jalan Salib. 3 buku ini 75.000 di luar ongkir. Segan saya ini seperti jualan ini. Masih murah kan dokter, tidak mahal ya. Iya, Pastor. Makasih, Pastor. Baik. Sambil menunggu dokter mengetik nomor WA di kolom chat, dengan ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Leo, Bapak dan Ibu, para Romo, para suster sekalian yang sudah terlibat dan ambil bagian pada kegiatan malam hari ini. Santo Yosef sungguh luar biasa dan menginspirasi kita semua. Pesan bagi kita adalah semoga kita tidak hanya belajar dan berbicara dalam kesempatan ini, tetapi kita juga belajar untuk menghayatinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga mengingat kembali tahun 2021 yang lalu, gereja melalui Paus Fransiskus sudah menetapkannya sebagai tahun Santo Yusuf, dan ada surat apostolik yang dikeluarkan yaitu Patris Corde. Jadi untuk memperdalam lagi tentang Santo Yosef, kita juga bisa baca tentang ensiklik tersebut. Dengan demikian saya sebagai moderator mengundurkan diri, saya kembalikan waktu kepada Ibu Prapti sebagai MC. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kepada Romo Patrick. Terima kasih juga kepada Dr. Leo, dan terima kasih dari kami semua untuk Romo Dr. Bobby Stephen MSF yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Baiklah,
Romo, suster, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita bersama mendoakan Litani Santo Yusuf yang nanti akan ditayangkan videonya dari Romo Sipri Tukan SSCC yang juga merupakan pengajar dari sekolah dari Nazaret. Dan setelah itu nanti akan berdoa bersama-sama Suster Wiwi dalam doa penutup dan mohon berkat penutup dari Romo Patrick. Untuk itu, kepada Suster Wiwi kami persilahkan. Baik, marilah kita menutup acara kita sarasehan malam hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang acara sarasehan kami. Kiranya segala apa yang kami dengar, kami sharingkan, kami pelajari tentang Santo Yusuf, menjadikan kami mampu menjadi pribadi yang tenang, penuh iman, setia, dan mampu menjadi pendengar yang baik serta melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami, serta mampu juga menjadi pelindung dalam keluarga. Berkati juga keluarga dari Dr. Leo yang berkenan men-sharingkan segala refleksinya, dan berkati seluruh anggota keluarganya. Dan kini kami akan menutup segala acara ini dengan litani dari Santo Yusuf. Saudara-saudari yang terkasih, para ibu dan bapak, suster, kita siapkan hati kita untuk berdoa litani Santo Yusuf. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati,
doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda puteramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang bergabung dalam Sarasehan Bedah Buku ini dan juga orang-orang yang kita ingat dalam doa-doa kita, istirahat kita pada malam hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dr. Leo. Kita foto. Jumpa, salam kenal. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Suster. Suster Veronica. Terima kasih, Suster Maria Eva. Terima kasih. Berarti kita tidak foto dulu. Fotonya sudah, Pak Stanley. Oh, fotonya sudah. Mau foto. Foto dulu, foto dulu. Ya, terima kasih. Buka kameranya. Video. Kita foto dulu, mohon untuk kamera bisa dinyalakan. Kenangan. 1, 2, 3. Dokter besok saya japri ya dokter. Order 1. Save dulu sebentar. Sisir dulu. Ya, tadi ada pakai sisir. Buka kamera. Save dulu sebentar, mohon maaf. Sisirannya. Baik. Cantik, Suster. Baik, sekali lagi gayanya boleh bebas. Sudah. Karena udah tahu. 1, 2,
3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Stanley. Bu Debrina, terima kasih. semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suster Maria Ota, Suster Vero, Terima kasih Romo. Terima kasih. Gabriel. Halo Suster Vero, halo. Halo. Bu Praktis. Suster Leli, Semua ini. Suster Lopa, Kristalnya juga halo juga ini akhirnya. Putris, terima kasih. Suster Vero, Ya, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. terima kasih. Suster Agatha, terima kasih. Vero di SD sama nggak sama Sampai KS? jumpa di Raffi, terima kasih. Sama-sama, terima kasih dokter. Suster Wiwi, terima kasih. Sama-sama.